Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahel di Seruput. Saya kali ini ingin berbincang dengan Bung Budiman Sujatmiko. Terima kasih untuk undang saya. Iya, sama-sama. Ya. Ini saya selalu pengen berbincang dengan Bung Budiman untuk membicarakan aspek yang selalu menarik kalau kita tilik dari perspektif seorang Budiman Sujatmiko, yaitu soal pertemuan antara geopolitik dengan ekonomi dan politik domestik, gitu ya. Nah, kemarin kan kita tahu Pak Prabowo hadir di sebuah perhelatan ekonomi dunia ya, World Economic Forum di Davos. Ya. Dan itu menurut saya perhelatan yang sangat monumental karena 65 negara hadir, 1000 CEO hadir gitu ya. Orang berkuasa dan orang kaya di dunia ngumpul begitu ya. Kombinasi antara orang berkuasa dengan orang berduit. Iya, iya. Ngumpul. Dan yang tidak kalah pentingnya juga tema pidato Pak Prabowo yang disampaikan Pak Prabowo, yaitu soal Prabowonomics, gitu. Jadi ini Prabowonomics dalam konteks geopolitik saat ini, gitu ya. Dan ada satu poin menarik itu, Bung. Pak Prabowo bilang bahwa stability and peace, ya, perdamaian dan stabilitas internasional itu adalah prasyarat bagi prosperity and growth, kesejahteraan dan pertumbuhan. Jadi kesejahteraan dan pertumbuhan tidak lagi dilihat sebagai isu domestik saja, tapi itu terkait secara erat dengan gonjang-ganjingnya geopolitik. Ya, gitu. Ontran-ontrannya geopolitik. Nah, itu yang ingin saya bedah ini, Bro. Jadi dan kalau kita lihat ya, ada beberapa poin menarik itu, tema-tema menarik yang muncul di perhelatan di Davos itu ya, soal AI, ya. Dan ini kan selalu Bung Budiman berkali-kali itu menegaskan tentang soal AI ini ya. Terus kemudian soal deglobalisasi dan globalisasi lah. Globalisasi dan blok ekonomi. Globalisasi dan arus baliknya. Gitu ya. Terus yang ketiga soal pertumbuhan. Sebagaimana pertumbuhan itu seberapa jauh itu terkait dengan financial capital itu misalnya. Soal itu. Kemudian yang keempat soal ketahanan. Kan Pak Prabowo juga sering menyebut soal ketahanan pangan, energi, teknologi gitu ya. Nah, ketahanan nasional ini bagaimana dalam konteks sekarang itu? Jadi ada empat isu itu saya kira menarik untuk kita bahas. Saya kira untuk menjawab arti penting pernyataan Pak Prabowo bahwa pertumbuhan dan kesejahteraan tiap negara dalam hal ini adalah pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat Indonesia tergantung perdamaian dan stabilitas nasional. Mari kita soroti bagaimana dunia berkembang sampai 1 hari sebelum Davos dimulai. Bagaimana dunia berjalan sampai 1 hari sebelum Davos dimulai, atau setidaknya sampai 1 hari sebelum Pak Prabowo bicara. Kira-kira apa sebenarnya terjadi sih ya? Presiden Prabowo merasa berkepentingan menekankan perdamaian dan stabilitas. Artinya kan sebenarnya ini bukan pernyataannya kelihatan biasa-biasa saja, normatif. Tapi sebenarnya Pak Prabowo mengatakan, ada loh ancaman pada perdamaian, ada loh ancaman pada stabilitas yang bisa mengancam kesejahteraan rakyat Indonesia yang saya pimpin, atau kesejahteraan rakyat kalian yang kalian pimpin, kan begitu di depan presiden dalam lain. Apa sih? Yaitu ketika alat-alat perusak perdamaian, alat-alat perang diproduksi dan terus-menerus diproduksi untuk mencapai keuntungan ekonomi. Bahkan kalau perlu sampai menciptakan perang. Agar alat pembunuhnya, alat perusak perdamaian laku. Ya kan? Kalau perlu ciptakan perang, ciptakan agresi, ngancam sana, ngancam sini. Kalau perlu ya. Kan ada. Kita tahu hari ini Presiden Trump berbicara tentang itu kebanyakan temannya sendiri saja diancam gitu. Denmark ya. Saya jadi ingat kata-kata Henry Kissinger. Menjadi temannya Amerika itu berbahaya. Menjadi lawannya Amerika itu berbahaya, tapi menjadi kawannya itu lebih mematikan. Itu Henry Kissinger. Henry Kissinger yang bicara. Henry Kissinger ya. Dan berkaitan dengan ketahanan yang Bung tadi bilang dan Pak Prabowo tekankan, juga ada pernyataan Henry Kissinger yang menarik. Kalau kamu menguasai energi, kamu menguasai bangsa-bangsa. Kalau kamu menguasai pangan, kamu menguasai manusia. Kayak gitu. Tapi by the way,
Saya mengatakan ketika produksi alat pembunuh itu dianggap menguntungkan dan dianggap menyelamatkan ekonomi sebuah negara, maka perdamaian terancam. Masalahnya, hari ini krisis yang terjadi di Amerika ini kan bangsa yang sudah lama tidak produktif, Bung. Di era globalisasi, era 80-an awal, kemudian menjelang globalisasi, Amerika ini nyuruh negara-negara lain untuk bekerja. Dipindahkanlah pabrik-pabriknya dari Amerika ke tempat-tempat yang buruhnya lebih murah, yang mau lebih rajin bekerja, yang mau membuka lapangan kerja. Ya kan? Relokasi industrinya. Jadi kemampuan manufaktur, kemampuan berproduksi orang Amerika untuk kebutuhan-kebutuhan damai, untuk kebutuhan-kebutuhan damainya diserahkan ke negara lain, termasuk Cina menyerap. Pabrik mobil, pabrik apapun diserahkan ke Cina, serahkan ke Jepang, serahkan ke Taiwan, serahkan kemana-mana. Karena Amerika mau menikmati masa di mana nggak usah berkeringat, duit banyak. Seluruh dunia disuruh produktif, Amerika tidak harus produktif. Aku ingin kaya cukup dengan pakai komputer. Aku ingin kaya cukup dengan trading. Aku ingin kaya cukup dengan rekayasa keuangan. Kan begitu Amerika. Sehingga inflasi di Amerika sangat luar biasa. Uang beredar sangat banyak. Ya. Dan diproduksi barang sangat sedikit. Kalau ada barang impor. Yang harganya murah. Yang membanjiri Amerika. Dari Jepang, dari Cina kemudian ya. Karena pabrik-pabriknya dipindah ke sana. Ya. Nah, akhirnya Amerika kehilangan inovasi manufacturing. Ledakan inovasi di Amerika terjadi selalu di dua hal. Setelah itu selalu di dua hal. Inovasi manufacturing inovasi produktif di dalam Amerikanya. Di dalam negara Amerika di dua hal. Yaitu ketika inovasinya berkaitan dengan alat pembunuh, dan inovasinya ketika sudah masuk wilayah digital. Jadi tidak memproduksi barang, tapi memproduksi informasi. Ya kan? Silicon Valley memang sejak lama, tapi munculnya Hewlett Packard, munculnya kemudian Google, muncul segala macam itu kan mendorong pertumbuhan Amerika. Kota tempat bikin mobil namanya Detroit ya jadi sepi. Tapi sekarang yang ramai Palo Alto. Kota memproduksi coding, memproduksi algoritma, ya. Yang kemudian algoritma itu dipakai untuk industri senjata macam-macam lah ya. Kira-kira begitu. Yang di dalam Amerika itu. Tapi untuk produksi barang untuk kebutuhan damai, adalah orang Cina aja yang ngerjain, orang Taiwan yang ngerjain, orang Jepang ngerjain, orang Korea Selatan ngerjain. Indonesia dapat di bawahnya, di belakangnya. Ya yang kecil-kecil lah. Yang tingkat nilai tambah teknologinya rendah aja lah. Kalau yang tinggi-tinggi diserahkan ke Jepang, ke Korea Selatan, sekutu-sekutu tradisional Taiwan. Cina yang secara ideologi bertentangan, karena waktu itu Cina mau melawan Uni Soviet, dirangkul juga sama mereka. Oke, gua kasih hadiah manufacturing teknologi tinggi. Ya dimakan oleh Cina. Sehingga mereka belajar. Hari ini kemudian orang Cina, RRC nama ini bukan China Taiwan. RRC tiba-tiba bisa produksi sama rajinnya, sama canggihnya, dan kemudian membanjiri dunia dengan produk barang. Masuk ke Amerika, kemudian bikin rantai pasok baru kemana-mana, ke Afrika, Asia, Afrika, Amerika Latin. Amerika lama-lama bingung. Loh. Kok Cina bisa lebih rajin, lebih produktif? Sementara itu kan sebagian teknologi dari gua ya, kira-kira gitu. Sebagian investasi dari gua ya. Terus kenapa dia dapat uang? Gua nggak dapat. Sementara Amerika sudah lupa berproduksi untuk tujuan-tujuan damai loh. Lupa memproduksi barang untuk tujuan-tujuan damai. Ya. Akhirnya masuk ke teknologi software kan ya, kuatnya ya, sama alat perang. Sama yang tersisa di luar negeri tambang. Ya kan, kira-kira begitu. Nah, di level software kesaingan juga sama Cina. Ratusan miliar dolar mau dialokasikan Amerika untuk menguasai AI. China menemukan teknologi yang jauh lebih murah. DeepSeek gitu ya. AI kan lapar data, lapar energi, ya, lapar data, lapar energi, lapar duit. Ya.
Cina bikin model yang tidak lapar data, tidak lapar duit, ya, tidak lapar energi, teknologinya, ya, softwarenya loh itu, modelnya, model AI-nya, dan open source berarti. Lama-lama, nah, gue udah triliunan, puluhan triliun segala macam, gak bisa. Gue masih punya nih, namanya chip, nah, Nvidia, dan gue punya wilayah fasal, wilayah binaan gue, Taiwan, chip, ya, semikonduktor Taiwan yang menginduknya ke saya meskipun bukan di akun negara resmi. Aku mau pegang inilah, ya. Aku mau pegang inilah, ya. Cina mau inovasi software apapun tetap tergantung dari chip gua. Kira-kira begitu ya. Ya. Cina balas, nggak bisa. Lu nggak bisa bikin F-16, lu nggak bisa bikin pesawat, lu nggak bisa bikin macam-macam. Karena apa? Gua yang bisa ngolah tanah jarangnya. Memang tanah jarang banyak di dunia, tapi paling baik di dunia di Cina. Tapi untuk mengolahnya, untuk bisa dipakai di semua teknologi canggih itu, tanah jarang hanya Cina yang menguasai teknologi olahnya. Nah, panik. Nah, tapi lihat Cina juga ada problem tuh. Ada problem Cina. Produksi banyak, daya beli masyarakatnya sedang turun. Dia kan butuh lapar pasar untuk produk-produk dalam negerinya. Yang tadinya adalah hasil relokasi dari industri Amerika, sekarang mereka udah bikin sendiri, bikinlah BRICS, bikinlah BRI dulu, BRICS, BRI atau BRICS, lupa saya. Antara BRI dan BRICS itu kurang lebih sama ya. Nah, bikinlah supply chain ke Afrika, supply chain ke Asia, supply chain ke Amerika Latin. Amerika tambah marah lagi. Amerika Latin kan wilayah gua ya, menurut Monroe Doctrine. Nggak bisa. Sekarang benua Amerika wilayah gua. Lo jangan masuk sini. Sphere of influence. Sphere of influence. Cina nggak punya sphere of influence. Cina adalah negara besar yang tetangga-tetangganya musuh dia loh. Taiwan, Korea Selatan, Jepang. Kira-kira gitu ya. Nah, Taiwan bukan negara, tapi tetap kekuasaannya efektif ya. Secara ekonomi dan teknologi juga. Nggak bisa. Cina masuk, lompat ke Afrika, lompat ke Amerika Latin. Tadinya Eropa nggak bisa. Tiba-tiba Amerika saking paniknya juga nginjek Eropa. Eropa marah. Sekarang Perdana Menteri Finlandia ke Cina. Berapa bulan lalu Raja Spanyol ke Cina. Berapa minggu lalu Presiden Prancis ke Cina. Perdana Menteri Inggris akan ke Cina. Kanselir Jerman akan ke Cina. Nah, inilah yang kemudian ketegangan-ketegangan ini, survival mode Amerika ini lah yang membawa dunia sampai sehari sebelum Davos ini. Nah, itulah kenapa alasan Pak Prabowo bicara. Ketika beliau bicara itu bukan itu perintah normatif biasa, tapi sebenarnya pesannya adalah ngomong untuk pertumbuhan dan kesejahteraan negara tergantung perdamaian dan stabilitas. Sebenarnya dia akan ngomong, tapi ini sebenarnya nggak stabil amat loh. Ada yang mau cari untung dari perang, tafsir saya. Tafsir saya. Menarik. Ada yang mau cari untung, ada yang mau sejahtera. Kalau kita kan bilang sejahtera dan pertumbuhan dicapai kalau ada perdamaian dan stabilitas. Oke? Tapi ada kekuatan yang menganggap pertumbuhan dan kesejahteraan bangsanya bukan lahir dari perdamaian. Kira-kira gitulah. Kita harus baca reading between the lines ya. Itu tafsir saya ya. Nah, ini kemudian juga disadari banyak negara lain, gitu, kira-kira gitu. Nah, itu kalau dikaitkan dengan 2 poin pertama yang kita bicarakan ya. Pertama soal peranan AI, bukan lagi teknologi, bukan sekedar teknologi tapi sudah menjadi infrastruktur geoekonomi, dan soal globalisasi yang dikocok ulang itu. Iya, betul. Disrupsi globalisasi yang kemudian ada blok ekonomi, ada arus baliknya, deglobalisasi ya. Nah, itu gimana, Bung? Jadi kalau dikaitkan dengan 2 poin sebagai teknologi, bukan sekedar teknologi tapi alat penggerak geoekonomi, karena apa? Perkembangan teknologi AI ini sudah melampaui apa yang dulu dipikirkan oleh pendirinya, oleh perintisnya, namanya Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton ya berbicara AI adalah lebih pada kemampuan misalnya menggunakan teknologi neural network untuk bisa memahami cara sesuatu bekerja dalam level yang nggak kelihatan. Cara berpikir kan nggak kelihatan, orang cara berpikir nggak kelihatan. Tapi hari ini AI sudah melampaui sekedar mempengaruhi cara berpikir, Bu. Dia juga mempengaruhi cara sebuah benda lahir, cara unsur-unsur biologis dalam tubuh kita dikenali. Nobel ekonomi tahun lalu
Demis Hassabis dari DeepMind, dia akan menemukan AI yang bisa membongkar rumus bagaimana protein itu folding. Sesuatu yang para ahli biologi puluhan tahun nggak bisa, tapi dia bisa menemukan algoritma untuk bisa menemukan rumus bagaimana protein penyebab kehidupan itu folding gitu ya. Ya. Itu kan sudah bisa menentukan, memprediksi bagaimana unsur-unsur biologi dalam tubuh kita terjadi. Bukan cuma persepsi ya, sesuatu yang tangible bisa diukur. Juga AI misalnya AI dalam robot. Ada namanya embodied intelligence. Bukan sekedar artificial intelligence, tapi embodied intelligence. Kecerdasan yang menubuh. Cuma bukan tubuh manusia, tapi sudah menjadi otot kawat balung besi. Ya, tapi otot kawat balung besi yang cerdas, yang jenius. Jadi cerdas secara AI, tapi juga secara fisik karena dia mesin, karena otot kawat balung besi itu, dia bisa mendorong truk, bisa mengerjakan kerjaan berat, tapi dengan kemampuan pikir seperti Hawking, seperti Einstein, embodied intelligence, kecerdasan yang menubuh dan jadi mesin. Artinya sudah bukan cuma persepsi. Persepsi juga malah radikal kan. Bahasa, kata. Kemarin di Davos, Yuval Noah Harari keren banget. Pemaparan di Davos 2026. AI sudah memproduksi kata. Nah, artinya apa memproduksi kata? Orang berpikir kan dengan kata-kata. Yeah. Manusia bisa berpikir, kenapa manusia lebih hebat dari lumba-lumba, dari simpanse, karena dia bisa memproduksi kata. Yeah. Words. Ya, tiba-tiba ada entitas mesin kok bisa memproduksi words. Ya. Kemarin Yuval Noah Harari bagus banget pemaparannya. Nah, padahal ini bisa mengancam banyak hal, termasuk agama. Wong Alkitab aja mengatakan pada mulanya adalah firman. Iya, pada mulanya adalah kata. Kata, firman toh. Ya. Nah, kata-kata pertama itu ya. Let there be lights kalau itu ya. Atau kun fayakun kalau di Islam gitu ya. Ya. Jadilah terang. Atau kun fayakun. Gitu kan. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya kata. Ini, sekarang ada entitas yang bisa memproduksi kata. Memproduksi sentence. Bahkan AI kata si Harari udah bisa bilang gini. Bahkan AI sekarang, bahasa AI sudah bisa mendefinisikan human being, sudah bisa mendefinisikan manusia. Apa itu kata AI tentang manusia? Definisi pertama tentang manusia oleh AI. The Watchers. Jadi manusia di mata AI didefinisikan sebagai sekedar pengamat. Artinya apa? Kapasitas produktif, kapasitas bergerak, kapasitas membuat, kapasitas mencipta, itu bukan lagi manusia. Itu kami. Manusia, apa tuh human being, the watchers, pengamat, penonton, kan ngeri. AI mendefinisikan manusia sebagai penonton loh. Kok tiba-tiba kita tadi di panggung, di pemain bola, jadi Messi, jadi Ronaldo, kok sekarang cuma jadi penonton kan gitu. Yang mengambil alih peran sebagai pemikir justru AI. Iya, manusia apa? Penonton. Nah, dalam keadaan seperti itu, AI itu multi-purpose technology. Dia bisa memproduksi barang, dia bisa merekayasa biologi, dia bisa merekayasa pikiran, merekayasa kata. Nah, pertanyaannya adalah, bisa nggak itu jadi mesin pertumbuhan ekonomi? Sangat bisa. Sangat bisa. Nah, Amerika selama ini kan pegang kuasa itu. Dan kedua Eropa. Tapi Cina muncul, drok. Lebih murah secara finansial, lebih murah secara data, lebih murah secara energi. Amerika bikin project target 500 miliar US dollar. Nah, Cina dengan DeepSeek cuma hitungan kurang dari 100 miliar rupiah. Inovasi-inovasi mereka terjadi seperti itu. Nah, jadi pada akhirnya ketika orang akan membeli barang harus dari AI, mana yang paling murah? Yang paling murah adalah yang diproduksi dengan cost production yang murah toh. Nah, Cina berhasil mengambil cost produksi AI yang paling murah. Pasti dia akan dijual lebih murah, bahkan gratis. Berarti orang akan ke sana. Nah, kalau gitu dagangnya nggak laku. Ini juga menggoncang secara geoekonomi. Pertanyaannya, ketika AI algoritma membentuk persepsi, membentuk barang, mengurai tubuh manusia, tubuh biologis termasuk hewan, itu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan alat bergening geoekonomi, seperti Cina menghadapi Amerika hari ini, Indonesia punya apa? Kedaulatan itu di mana? Ya kan? Padahal ini perang juga, perang antara Barat dan Timur. ES sekarang lagi terbelah. Mau diatur
semata-mata untuk produktivitas, ekonomi, mendorong pertumbuhan, dengan profit jatuh ke perusahaan-perusahaan besar saja, atau AI menjadi platform kemanusiaan global untuk membuat seluruh bangsa berpartisipasi menyusun algoritma bersama atau algoritma sepihak. Ya. Nah ini terjadi tahun lalu atau 2 tahun lalu ada KTT AI di Shanghai dan ada KTT robotik di Beijing. Oke. Jadi beda minggu KTT AI di Shanghai, KTT akal imitasi di Shanghai dan KTT robotik di Beijing. Kesimpulannya adalah AI harus di-share. Rumuskan algoritmanya bersama. Sementara nggak lama sebelumnya Trump ngasih 500 miliar US dollar dengan program Stargate pada perusahaan-perusahaan teknologi tinggi untuk agar AI tetap dikuasai Amerika. Ah ini menarik gitu. Okay. Nah, Indonesia di mana? Ya. Jangan-jangan kalau AI tadi mendefinisikan manusia jadi watchers, pengamat, mungkin ada manusia Indonesia, manusia Cina, manusia Afrika, manusia Rusia, manusia Spanyol, manusia Jerman, manusia Inggris. Mungkin kalau misalnya manusia akan didefinisikan segera menjadi pengamat, jangan-jangan manusia Indonesia yang paling dulu jadi pengamat, baru kemudian nyusul manusia-manusia lain, jangan-jangan. Ya karena kita paling nggak siap. Wong yang paling siap dengan AI saja akan segera menjadi pengamat di mata mesin-mesin itu. Apalagi yang nggak siap, ya artinya kita jangan-jangan giliran pertama yang diubah segera menjadi pengamat. Nah ini penting. Ini penting di situ, Bung. Ini penting. Ya. Nah, ini saya ingin menariknya ke isu yang juga tidak kalah penting, yaitu soal Prabowonomics. Oh, ya, Prabowonomics ya. Karena kan kalau kita setidaknya kan ada beberapa beberapa poin yang menjadi ciri dari Prabowonomics kan, atau menjadi karakteristiknya lah. Pertama, obsesi atau ambisi Pak Prabowo untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi lah, 8%. Gitu ya. Terus kemudian ketahanan energi, pangan dan teknologi lah gitu kan. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia gitu sebagai dan pemerataan gitu kan. Itu kan ciri apa main features of Prabowonomics. Betul. Nah, dengan situasi yang Bung gambarkan tadi AI yang bukan lagi sebagai teknologi saja tapi menjadi infrastruktur bagi geoeconomics dan itu kemudian berpengaruh terhadap kekuatan tarik menarik pada tingkat global yang tadi itu misalnya dari yang tadinya itu setelah Perang Dingin selesai kan kesannya itu kan Amerika menjadi unipolar. The end of history. Gitu kan. Amerika pun unipolar, dia menguasai tatanan dunia gitu. Tapi ternyata kan kemudian mengalami disrupsi. Sekarang ada deglobalisasi dengan blok ekonomi. Nah, ini gimana kita menempatkan Prabowonomics di sini? Nah, menarik. Jadi gini, ketika dunia terpolarisasi menjadi blok ekonomi, akibat ketegangan tadi, akibat ada bangsa yang terlalu produktif, tapi yang beli kurang, yaitu Cina. Bangsa yang kebanyakan barang, tapi masih kurang uang. Kalau Amerika kebanyakan uang tapi kurang barang. Ya. Kalau China prinsipnya adalah produktivitas, kalau Amerika leveraging. Leveraging untuk rekayasa keuangan. Nah, kira-kira gitu. Indonesia harus di mana? Pilihan Prabowonomics adalah pilihan pada produktivitas. Tetapi uang itu jangan liar. Uang itu jangan jadi bahan spekulasi. Uang itu harus dikonversi menjadi orang berkeringat. Uang harus dikonversi menjadi orang berkeringat. Masalahnya, Bung, sejarah uang, terutama sejak tahun 1971, yang dimulai oleh dolar, karena Amerika ini ingin menjadikan dolar ini laku. Wong dia nggak memproduksi mobil banyak lagi, wong dia nggak memproduksi handphone banyak lagi, akhirnya kemudian yang dijual, yang dijadikan komoditi kan duit, dolar namanya, biar dipakai. Masalahnya, uang sejak tahun 71, sejak pidato Nixon, itu nggak ada hubungannya dengan dunia nyata. Dulu zaman Roosevelt ada hubungan dengan emas lah ya. Di zaman Nixon nggak ada penjamin. Penjaminnya apa? Penjaminnya cuma teleponan antara presiden dengan gubernur Fed. Dah itu aja.
Aku butuh uang, cetak uang. Aku butuh utang, sebar. Nah, uang itu menyebarlah dari Fed, dicetak, disebar ke beberapa distributor, dijual. Distributor pertama JP Morgan, ya, distributor pertama Rockefeller segala macam. Itu uangnya murah. Begitu turun ke bawah ke bank-bank di negara-negara berkembang sampai ke konsumen itu uangnya mahal. Jadi yang butuh uang untuk produktif untuk produksi barang malah dapat tarif uang yang mahal. Sementara di sini yang menjadikan uang sebagai bahan spekulasi, sebagai leveraging, uangnya murah. Jadi numpuk di sini, ya kan? Pak Prabowo ingin enggak, makanya kemarin ada kebijakan untuk mengeluarkan uang kan dari BI kan untuk ke sektor real kan 200 triliun lebih kan. Ini bagi orang-orang moneteris enggak, uang itu berputar-putar di sini saja. Jangan cepat-cepat dijadikan sebagai alat bensin untuk orang bekerja. Nah, Pak Prabowo tidak. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, ya, dengan adanya uang dibelanjakanlah untuk beli telur, beli beras, supaya bisa dimakan oleh anak-anak kita 82 juta orang tiap hari. Dibelanjakanlah uang itu untuk kemudian membuat hilirisasi. Produksi real barang ya, bukan untuk spekulasi. Itulah maunya Pak Prabowo. Uang itu didekatkan dengan orang yang berkeringat. Jangan uang didekatkan dengan orang-orang di ruang ber-AC, pegang laptop, kemudian main saham, main spekulasi, hedging, segala macam. Jangan. Kira-kira begitu Pak Prabowo maunya. Nah, ini semangat ini yang bisa membawa perdamaian. Bisa membawa perdamaian, bisa membawa qualitative growth, pertumbuhan kualitatif, bisa membawa kesejahteraan sampai tingkat bawah. Tapi kalau yang ini, uang jadi spekulasi, ketika kalah oleh produksi, uang pasti ketika kita kalah main judi, kayak orang psikologis, orang main judi. Kalah main judi, kalah spekulasi, pengennya kan rampok. Pengennya ngambil uang ibunya, uang belanja ibunya. Ngambil uang belanja adiknya. Tabungan adiknya, ini kakak mau main judi, abang mau main judi. Kalau nggak mau, nggak nurut. Awas ya, kamu sama kakak kurang ajar ya. Hah? Kamu kalau main dipukuli temanmu, aku nggak belain kamu lagi loh. Hah? Aku nggak belain kamu lagi kalau kamu nggak setor uang ke aku. Karena kakaknya, si kakak besar ini, suka main judi. Nah, kira-kira beginilah situasi. Nah, perdamaian dan kesejahteraan dua kaitannya situ. Pak Prabowo ingin naruh itu menjadi produktif, distributif, ya, inovatif, segala macam, sumber daya manusia, supaya manusia Indonesia belajar sains, belajar teknologi, agar mereka bisa memproduksi barang dengan lebih canggih, ya, dengan lebih cara teknologi bisa membuat produksi canggih dengan lebih murah, kayak China DeepSeek dengan DeepSeek-nya, gitu kira-kira gitu. Kan itu bagian dari kecanggihan juga, menemukan model algoritma yang bisa membuat murah. Nah, kan itu maunya Pak Prabowo. Inline dengan situasi deglobalisasi. Kenapa deglobalisasi? Ketika Indonesia melakukan ini, kan tidak semua negara suka. Maka dikenakan tarif. Enggak, kamu jangan produksi itu. Chris, jangan. Jangan, Chris. Nanti enggak laku Mastercard-ku. Chris, jangan. Pesawat, wah lupakan lagi pesawat. Mobil nasional, wah lupakan mobil nasional, jangan. Aku butuh untuk Lincoln-ku kalian beli. Aku butuh untuk ini. Walaupun nyatanya kalah, aku butuh Tesla-ku. Nyatanya kalah juga lebih wide kan. Sama canggihnya atau bakal lebih canggih dan lebih murah. Kan begitu kan. Jadi teman-teman sekalian, mungkin bagi para pemirsa, bagi saya hal ya. Ketika Pak Prabowo ingin menjalankan produktivitas, inovasi, distribusi, bikin koperasi. Kan Pak Prabowo ingin buat ekosistem. Rantai pasok. Yang membuat orang Indonesia saling beli atas produk-produk mereka, dan membuat orang-orang pintar Indonesia juga merasa kepintarannya bisa jadi teknologi, dan teknologi bisa dibeli oleh BUMN Indonesia, bisa dibeli oleh tentara Indonesia, bisa dibeli oleh orang Indonesia, ketimbang beli produk lain, kan kira-kira gitu. Nah, untuk itu kan tidak semua suka. Ketika tidak semua suka, Pak Prabowo kenapa masuk BRICS? Karena di BRICS masih diberi ruang untuk mencapai tujuan-tujuan Prabowonomics itu. Apa? Untuk masalah tujuan-tujuan masyarakat yang produktif, masyarakat inovatif, masyarakat yang industrial, masyarakat yang manufacturing, mengolah, bukan sekedar selama ini global yang ada
hanya meminta Indonesia mengekspor bahan mentah. Pak Prabowo, kita sebagai bangsa ingin tatanan dunia memungkinkan Indonesia memproduksi dari bahan mentah ke bahan baku, dari bahan baku ke bahan jadi. Yang namanya hilirisasi, namanya industrialisasi. Dan itu sudah dirintis sejak zaman Pak Jokowi. Gitu udah dirintis sejak Pak Jokowi, diteruskan oleh Pak Prabowo, kan? Sekarang ada 18 item akan ada hilirisasi, ya maka dan antara akan mengeluarkan uang untuk itu, untuk mendanai itu. Nah, tapi kan harus ada yang beli produk orang Indonesia, baik oleh orang Indonesia sendiri supaya tidak kesengsem produk luar, maupun juga luar negeri butuh hasil kecerdasan inovasi manufacturing orang Indonesia, hilirisasi orang Indonesia. Nah, itulah kenapa butuh BRICS, kenapa butuh BRI, kenapa butuh Global South. Kenapa butuh Global South, ya kan? Amerika juga sadar. Nah, kalau gua los-losan globalisasi, ternyata barang Jepang yang masuk, ternyata barang Taiwan yang masuk, ternyata barang RRC yang masuk. Maka sekarang Amerika minta apa? Semikonduktor Taiwan, balikin, pindah ke Amerika. Jangan lagi di Taiwan. Jangan di Taiwan. Kemarin dulu gua kasih lu kerjaan bikin semikonduktor. Sekarang enggak, balik ke Amerika. Taiwan udah malas. Ya kalau kita balikin ke Amerika pabriknya, buruh ente mahal banget, bos. Buruh ente mahal banget. Belum tentu serajin buruh Taiwan kerjanya. Ente sudah menjadi keenakan rebahan bangsa Amerika itu. Udah keenakan nongkrong di depan laptop. Celakanya di Indonesia masih berkembang dan belum produktif ini. Tiba-tiba lah munculin gagasan. Gak usah kerja fisik, yang penting nongkrong di kafe, trading segala macam. Itu kan kemewahan negara sekuat Amerika. Itu pun negara sekuat Amerika dengan kemewahan dan kemalasan seperti itu, rusak kok, sekarang turun kok ekonominya. Oh, Indonesia belum naik, kok tiba-tiba sudah disuruh malas. Kerja belum kok udah minta istirahat. Nah, muncullah ya beberapa orang yang tanpa ideologi tapi punya followers banyak, berbicara enggak 9 to 5 udah enggak ada, kita kerja dimanapun, apapun yang penting menghasilkan jutaan dolar, kan begitu ya. Sempat muncul kan jadi idol kan seperti itu kan. Enggak kemana-mana tapi bisa passive income. Bangsa ini belum produktif sekali, Bu. Tiba-tiba disuruh passive income. Ini kan sama saja anak orang miskin disuruh main di mall. Dan disuruh konsumtif sama dengan orang kaya. Orang miskin main ke Pondok Indah Mall, disuruh konsumtif sama dengan anak-anak orang tinggal di Pondok Indah. Ya beda lah. Jebol lah. Kira-kira gitu. Nah, terus ini Bung, kalau ini jadi menarik nih kalau soal positioningnya Indonesia ini. Karena kan di satu sisi ada alasan yang sangat masuk akal bahwa Indonesia mendekat ke BRICS gitu ya, ke Global South itu. Tapi juga pada saat yang sama kan Indonesia kan selalu menavigasi, mendayung di antara dua karang kan. Pada saat yang sama Indonesia kan juga baik-baikan tetap dengan Amerika. Ya, gitu kan. Jadi kan artinya dia tidak mengambil langkah ekstrim untuk kemudian saya mendefinisikan diri head to head dengan Amerika. Enggak juga, gitu kan. Jadi positioningnya positioningnya kan selalu dia BRIC economic, tapi juga dengan Trump, dengan globalisasi juga terbuka gitu ya. Asalkan tidak menjadi sekedar market. Tapi menjadi pemain, gitu kan? Kan itu sebenarnya ide kemandirian ekonomi yang dicetuskan Pak Prabowo melalui Prabowonomics, kan ujungnya kan ke soal kemandirian dan ujungnya menjadi itu player kan? Soal diplomasinya, soal diplomasi itu sesuatu yang agak lain ya. Saya kan pernah bilang, kalau negara sumber daya alamnya bagus, sumber daya manusia bagus, demokrasi liberal, punya senjata nuklir, pasti dia akan jadi superpower. Dan di dunia cuma satu, namanya Amerika Serikat. Kalau sumber daya alamnya bagus, sumber daya manusia bagus, demokrasinya tidak liberal, sistem politiknya tidak liberal, tapi punya nuklir, dia bisa menjadi superpower. Tapi dia mengancam superpower yang pertama, yang Amerika. Itulah Rusia, itu China. Kalau ada negara-negara sumber daya alamnya biasa, sumber daya manusia bagus, sistemnya liberal, punya nuklir, dia tidak akan jadi superpower. Tapi jadi middle power, itulah Uni Eropa. Prancis, Inggris lah ya, punya nuklir. Kenapa kok nggak bisa jadi superpower? Sumber daya alamnya kopong.
Oke. Sumber daya alam ngomong sekarang aja soal Ukraina kan Eropa kelabakan soal energi. Tapi kalau di negara sumber daya manusia biasa-biasa saja, sumber daya alamnya lumayan, sistemnya liberal, tapi punya nuklir, dia bukan middle power, mungkin dia masih negara berkembang, mungkin ada konflik sosial tajam, tapi tidak akan terjadi separatisme. Karena dia punya payung nuklir. Kekuatan-kekuatan iseng dunia, preman-preman dunia tidak akan berani ngutak-ngatik, karena dia punya payung nuklir. Nah, di negara-negara yang sumber daya alamnya bagus, sumber daya manusia biasa, sistemnya liberal, nggak punya nuklir, maka itu Seperti kita itu ya? kita, Amerika Latin, Afrika, Asia Tenggara kebanyakan, itu objek perundungan global. Oke. Yang keempat tadi kayaknya India gitu ya, Yang misalnya. keempat India, Pakistan. India, jadi Pakistan. dia sumber daya Alamnya alam, oke, sumber daya manusia biasa, sistemnya liberal, tetapi punya nuklir. Mungkin konfliknya tajam, tapi separatismenya tidak akan ini. Dan tidak dibully. Tidak dibully. Tidak menjadi tidak sumber dibully orang oleh negara kuat lain. Tidak dibully meskipun kadang-kadang kekeh di garis keras di internasional. India jangan beli minyak dari Rusia, kata Amerika. Enggak, gua mau beli. Mau apa? Ya Amerika nggak bisa macam-macam juga. Modi itu bisa perang kata-kata dengan Trump. Ya Trump udah mikir-mikir. Indonesia memang inherent di dalam dirinya tidak memungkinkan punya presiden yang kata-katanya pedas, kecuali Bung Karno. Karena Bung Karno memang dulu berencana membuat nuklir memang. Gara-gara dia pidato bulan Januari 65 mau bikin nuklir, ya Oktober dia lewat gitu kan. Maret 66 dia lewat karena Januari 65 dia ngomong kita mau bikin senjata nuklir. Oh itu gitu menarik. Itu orang nggak pernah tahu bahwa masalahnya bukan soal apa-apa. Masalahnya Januari 65 Bung Karno mengatakan aku mau buat senjata nuklir. Terus kemudian ya wis lewat selesai. Gitu. Sama seperti Gaddafi bilang aku mau bikin mata uang khusus untuk Afrika. Ya lewat lah. Nah sekarang dengan Indonesia memang pembagian tidak mungkin memungkinkan itu karena ya kita nggak punya inherent, kita nggak punya. Jadi mendayung di antara dua karang berbaik-baik itu bukan sekedar keputusan etis, itu keputusan logis. Logis sekali, survival mood. Tapi saya katakan ini agar pemirsa tahu bahwa kita tidak punya kemewahan untuk berkata-kata keras di dunia internasional. Keras gak punya nuklir ya kayak Maduro. Keras kayak gak punya nuklir kayak Kolombia, Gustavo Petro yang mau diancam juga. Kira-kira gitu. Kalau kita punya nuklir, ada orang menyek-menyek jadi presiden Indonesia sekalipun akan mungkin orangnya menyek-menyek ya. Kalau kita punya nuklir orangnya menyek-menyek gitu ya. Orangnya tulang lunak gitu ya. Tapi kalau jadi presiden di sebuah Indonesia yang punya senjata nuklir, dilarang beli pesawat dari sini, beli minyak dari negara ini, nggak bisa, mau beli, mau apa? Jadi real, keberanian itu real, konkret parameter-parameternya. Gitu. Untuk gagah itu konkret. Nah, selain soal pengen bahwa itu perlu, kegagahan itu perlu ya, maksudnya negara kuat itu perlu. Tapi kan pada saat yang lain juga Indonesia pengen berperan dalam konteks ekonomi dunia, bukan hanya sebagai market. Dia nggak mau pokoknya sebagai yang dibanjiri oleh produk-produk atau apa tanpa peningkatan posisi sebagai players. Makanya gagasan tentang peningkatan SDM itu menjadi penting gitu ya. Sekolah rakyat segala macam. Nah, itu gimana melihatnya itu? Jadi bahwa kita dalam kaitannya dengan Davos dengan Prabowonomics itu, jadi what is to be done? Agar posisinya jadi di satu sisi terbuka dengan misalnya tadi itu ada ada globalisasi itu terbuka, tapi pada saat yang sama nggak hanya sekedar objek, tapi pengen menjadi subjek, one of key players. Nah, itu gimana caranya? Ya, saya kira kita pernah ingat ya waktu diskusi tentang China ya, dari miskin menjadi superpower ya. Ya cari mentor yang tepat. Di setiap zaman cari mentor yang tepat. Mentor yang mau berbagi ilmu. Mentor yang mau berbagi pasar, mentor yang mau berbagi teknologi, mentor yang sampai pada tingkat tertentu ya, mentor yang mampu memberikan
payung keamanan. Bagi ilmu, bagi teknologi, bagi akses pasar, baik di negaranya maupun akses pasar dan negara itu yang dipunyai negara lain berbagi bareng, ya, dan membagi payung keamanan. Memang posisi non-blok Indonesia bebas aktifnya Indonesia itu adalah yang selalu membuat kita tidak pernah bisa berani ambil kesimpulan harus berbagi payung keamanan. Payung keamanan enggak. Padahal ini adalah menjadi ini ibaratnya kita dibagi teknologinya, bagi ilmunya, bagi pasarnya. Artinya kita jadi rumah, ibarat rumah ya. Kita sudah membuat anak kita jadi pintar karena bagi ilmu dari mentor yang tepat. Bagi teknologi membuat anak kita menjadi terampil. Bagi pasar membuat anak kita, bisnis keluarga kita laku. Tapi kita selalu gagap ketika mengatakan, tolong rumah tanggaku, rumahku yang sudah bagus, karena anakku sudah pinter, karena bisnis anakku sudah keren, tolong buatin benteng yang tinggi dong supaya maling nggak masuk, supaya perampok nggak masuk. Nah, itu kita selalu gagap ketika mau membangun pagar agar maling tidak masuk ke rumah kita. Karena non-blok kafah tadi itu. Artinya ini berarti sebuah upaya untuk jangka panjang ini. Mau nggak mau kan harus mandiri. Jangan orang lain bikin tembok. Masalahnya untuk bisa bikin tembok yang ampuh melindungi kita, kadang-kadang kita nggak boleh. Mau beli pesawat aja harus ada banyak aturannya, nggak boleh dipakai ini, nggak boleh itu. Nah, pesawat Indonesia harus lebih rendah kualifikasinya daripada harus Singapura, pada produknya sama. Kayak gitu-gitu. Saya mengatakan bahwa ini adalah satu problem yang Pak Prabowo mau selesaikan. Pak Prabowo mau selesaikan, bukan menjadi negara ofensif. Bukan menjadi negara ofensif. Pak Prabowo menekankan, satu musuh terlalu banyak. Satu lawan terlalu banyak, 1.000 kawan terlalu sedikit. Apakah itu tindakan penakut? Bukan. Realita Indonesia memang, Indonesia ini kan cita-citanya memang menciptakan ketertiban dunia. Berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, negara dan sosial. Kita memang tekanannya, Indonesia adalah tekanannya bergerak pada soft power-nya. Pada kebudayaannya, pada kemampuan sumber daya manusianya, kepada hopefully pada pertumbuhan ekonominya, ya, di sana. Tidak, not so much tentang hard power. Bukan tentang senjata, segala macam. Nah, untungnya Indonesia gini, Sahal. Untungnya Indonesia adalah Indonesia too big to fail. Terlalu besar untuk jatuh. Untungnya kekuatan-kekuatan besar itu tidak berkepentingan membuat Indonesia rusak. Tetapi juga kita sadar, tidak berkepentingan mereka melihat Indonesia pecah dan rusak. Bukan berarti mereka berkepentingan membuat Indonesia maju. Bukan berarti membuat mereka berkepentingan membuat Indonesia maju. Jadi artinya apa? Itu situasi apa? Itu situasi yang sering dikatakan oleh para ekonom pro pasar sekalipun di Indonesia sebagai middle income trap. Jebakan negara berpendapatan menengah. Jebakan negara kekuatan diplomasi menengah. Jebakan negara kekuatan soft power menengah. Jebakan kekuatan negara hard power rendah. Para ekonom liberal selalu mengeluh tentang kita harus keluar dari middle income trap. Jebakan berpendapatan, keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Tetapi mereka tidak pernah setuju dengan solusi yang paling logis untuk keluar dari jebakan itu. Yaitu apa? Membuat masyarakatnya produktif, manufacturing, kemandirian pangan, kemandirian energi, sumber daya manusia, high tech, teknologi tinggi. Mereka tidak mau. Nah, trading aja, beli saja. Kan gitu. Dan munafiknya di situ. Tujuan-tujuan itu yang hendak dicapai melalui Prabowonomics. Prabowonomics ingin menjawab keluhan ekonomi liberal sekalipun di Indonesia supaya kita jangan menjadi negara berpendapatan menengah. Jawabannya adalah sumber daya manusianya, distribusi kesejahteraannya, inovasinya, dan membuat jalur-jalur dalam ekonomi yang sudah terpolarisasi. Geoekonominya sudah terpolarisasi. Amerika sudah klaim benua Amerika dengan pembaruan doktrin Monroe-nya. Rusia sudah dengan gagasan Eurasianya. China dengan Belt Road inisiatifnya. Uni Eropa, ya Uni Eropa.
yang sekarang kelimpungan hari ini. Ya, sekarang karena dijotai Amerika, Perdana Menteri Inggris mau ke Cina, Kanselir Jerman mau ke Cina, Presiden Prancis sudah ke Cina, Raja Spanyol sudah ke Cina, Perdana Menteri Finlandia sudah ke Cina. Dunia sedang berubah. Hari ini, Bung, dunia itu mengulangi beberapa faktor 100 tahun yang lalu. Yang menyebabkan terjadi kocok ulang dan disrupsi besar 100 tahun yang lalu. Itu apa? Perang antara negara-negara besar, pandemi, 100 tahun yang lalu ada pandemi Spanish flu, ada revolusi Bolshevik dari sisi kiri di Rusia, ada gejolak sosial, ada revolusi kaum fasis di Jerman dan Italia dari sisi kanan, sistem liberal mengalami delegitimasi besar-besaran, ya, dan biasa diikuti dengan Great Reset, kocok ulang, secara ekonomi, dan biasanya ambruk dulu bareng-bareng. Nah, ketika ambruk itu apa yang disiapkan? Kita harus menjadi negara yang paling sedikit lukanya. Paling sedikit lukanya, menjadi anak yang sangat baik pada semua orang, secara sama rata, atau baik pada semua orang, tapi percaya pada segelintir orang. Ya, baik pada semua orang, sekaligus percaya pada semua orang, itu berbeda dengan baik pada semua orang, tapi percaya pada segelintir atau sebagian orang. Menurut saya paling realistis adalah baik pada semua kekuatan, tapi percaya pada sebagian kekuatan. Bukan baik pada semua kekuatan sekaligus percaya. Nah, itu naif. Itu naif. Ya. Nah, terus ini mungkin ini bagian closing remarks-nya, Bung. Bung. Jadi saya mau kembali ke soal tadi itu yang kita bicarakan di awal tentang pernyataan Pak Prabowo bahwa peace dan stability adalah perdamaian dan stabilitas prerequisite, prasyarat bagi pertumbuhan dan kesejahteraan, ya kan? Terus dan dari situlah kemudian letak pentingnya gagasan Prabowonomics dalam konteks Indonesia. Sumber daya manusia, kemandirian pangan, kemandirian energi, distribusi kesejahteraan, inovasi. Oke, nah sekarang sebagai closing remarks, jadi setelah Davos, oleh-oleh dari Davos itu, what is to be done? What is to be done? Ya. Kritiklah kebijakan-kebijakan Pak Prabowo dari aspek teknisnya. Tapi jangan serang dari aspek fundamental. Teknis itu artinya dari aspek teknokrasinya. Perbaikan makan bergizi gratisnya boleh dikritik. Perbaikan sekolah rakyatnya boleh dikritik. Perbaikan apalagi macam-macam lah. Ya, dari segi implementasinya lah ya. Oke, silakan kritik terbuka, Pak Prabowo terbuka kok. Tapi kalau sudah mempertanyakan fundamentalnya, ya, untuk menciptakan rantai pasok yang baru, untuk melakukan inovasi, tekanan Pak Prabowo untuk pendidikan STEM, Science, Technology, Engineering, Matematika kan dinyinyiri. Wah, Pak Prabowo hanya akan menciptakan manusia-manusia yang tidak ngerti ilmu sosial, tidak ngerti humaniora. Kan Pak Prabowo bicara tentang STEM tekanannya kan, kenapa Pak Prabowo minggu lalu merasa perlu mengumpulkan 1.200 guru besar sosial dan humaniora. Untuk karena ada serangan bahwa seolah Pak Prabowo itu condong ke STEM saja. Tapi sekali lagi seperti juga kita memperlakukan orang baik dan dipercaya, harus ada namanya prioritas. Bukan mengabaikan ilmu sosial dan ilmu humaniora. Penting. Karena kalau belajar STEM saja, apalagi di tengah rantai pasok global yang tidak adil, STEM kita paling cuma setel untuk meningkatkan skill. Untuk jadi orang teknik saja, tapi tidak jadi orang fisikanya. Cuma jadi tukang dari perakitan saja. Kita harus sosial, humaniora, filsafat perlu, sejarah perlu. Tapi ciptakanlah pembelajar sejarah, pembelajar ekonomi yang berpikir out of box. Bukan belajar ekonomi seolah-olah Bretton Woods itu adalah kebenaran mutlak. Ya, seolah-olah perdagangan bebas itu tanpa kepentingan. Kan gitu, kan nggak bisa gitu juga. Nggak bisa gitu juga. Ada banyak kepentingan. Jangankan hukum teori-teori ekonomi, algoritma, AI aja punya kepentingan geopolitik dan geoekonomi di belakangnya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Dan itu kalau menurut Bung Budiman, track yang sekarang sedang dirintis ini seberapa seberapa lancar menurut Anda? Nah, ini menarik.
Prasyarat politik juga bagus, Pak Prabowo sudah mengkonsolidasikan secara politik. Yang harus itu memang adalah bagaimana membuat masyarakat sipil, masyarakat keseluruhan tidak harus setuju, tidak harus mendukung. Kritik silakan. Tetapi memahami. Anda harus setuju, tapi pahami. Anda nggak harus setuju, tapi pahami. Karena memahami sesuatu yang tidak kita setuju itu akan membuat tradisi demokrasi dan perdebatan yang tradisi politik yang bagus. Saya nggak setuju Anda, saya paham argumen Anda, saya paham motif Anda, tapi nggak setuju, itu akan menciptakan dialog yang keren. Tapi kalau gua nggak mau tahu, pokoknya ini harus gagal, gua nggak mau tahu tentang dunia internasional, ya kita akan jadi naif nanti. Kira-kira gitu. Ya. Oke, terima kasih Bung Budiman. Sama-sama. Saya kira ini obrolan yang pokoknya betul-betul menukik lah. Ya, oke, terima kasih Bung Budiman atas obrolannya. sama-sama. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.